keputusan dua keluarga. Saya sebenarnya membebaskan menantu saya untuk tinggal di mana, senyamannya saja. Tapi jika boleh, saya tetap tinggal bersama kami saat ini, Pak. Tapi Kiai, apa tidak sebaiknya istri ikut suami saja? Masih di kamar yang sama, Mikael tampaknya betah berbincang bersama Kiai Hussein. Keduanya tengah membahas masa depan putra dan putri mereka. Sama-sama ingin bersama menantu. Kalau dari kalimatnya, Mikael ingin Selina tinggal di rumah utama. Sementara Kiai Hussein juga menginginkan Sean tetap berada di rumahnya. Keduanya sama-sama memiliki alasan. Mikael menginginkan Selina menjalani hidup sebagai menantu keluarga Megantara dan tidak berjauhan seperti Sheila. Alasannya cukup masuk akal. Mikael hanya ingin Selina diperlakukan bak putri kerajaan dengan kekayaannya. Jika Mikael punya alasan terkait kenyamanan dan kemewahan, Kiai Hussein justru berbeda. Dia menginginkan Sean untuk tinggal di lingkungan itu demi agamanya. Itu saja. Bukan berarti Kiai Hussein menyepelekan keluarga Mikael. Akan tetapi dia kerap mendapati Sean bingung dalam ibadahnya. Hal itu yang membuat Sean berpikir Sean membutuhkan lingkungan yang akan membentuk keimanan dari kebiasaan yang dia jalani. Hanya beberapa waktu saja, Pak. Tidak lama. Saya ingin mengenal Sean lebih dalam lagi. Sean menatap dari kejauhan bagaimana mertuanya meminta restu pada sang papa. Seorang Sean bukan pria bodoh. Dia mampu menerka maksud pembicaraan seseorang dari cara bicaranya. Alasan sebenarnya Kiai Hussein memintanya untuk tinggal di rumah itu lebih lama, bukan hanya karena ingin mengenal lebih dalam. Tapi Abi, menurut Umi, soal itu kita serahkan saja pada yang bersangkutan. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung keputusan mereka. Umi Rosita turut angkat bicara, khawatir jika besanya itu tidak terima. Iya, keputusan memang tetap di tangan Sean, Umi. Apa yang Abi katakan tadi hanya keinginan saja. Tutur Kiai Hussein kemudian mengulas senyum. Kiai Hussein tidak bermaksud yang bagaimana. Dia memang termasuk orang yang membebaskan putrinya jika ingin ikut suami seperti Madania, kakak kandung Zalina. Hanya saja untuk Sean, dia memang memiliki keraguan andai dilepas begitu saja. Kalau memang ada Zalina yang mungkin bisa membimbing Sean untuk hal kecil. Namun tentu akan banyak hal yang Sean harus dapatkan dari orang yang lebih mampu membimbingnya. Kiai Hussein sangat menerima Sean, bahkan sepenuh hati. Dia tidak masalah sekalipun namanya dipandang hina oleh keluarga Bramanto saat ini. Kendati demikian, keresahan Abrizam yang mengatakan jika Al-Fatihah saja Sean tidak bisa, tetap menjadi kekhawatiran Kiai Hussein. Menurutmu bagaimana sih ya? Iya mas, aku juga setuju. Ada baiknya urusan ini mereka sendiri yang putuskan. Sean sudah dewasa. Tentu dia mampu menentukan pilihannya. Sia mulai bicara. Sebagai seorang ibu, dia seakan mampu menangkap maksud dari Kiai Hussein. Tapi untuk keinginan Kiai barusan ada baiknya kita pertimbangkan. Akan lebih baik Sean tetap di sini dulu agar bisa dibimbing Kiai secara langsung. Karena tidak perlu dijelaskan bagaimana kekurangan Sean. Dia diterima dengan baik saja sudah bersyukur. Apalagi jika Kiai Hussein bersedia membimbingnya. Sean mengulum senyumnya. Dia melirik Sean yang kini mendengarkan dengan seksama pembicaraan mereka. Sungguh, saat ini Sean tengah susah payah menahan tawa. Dari isi pembicaraan Zia, dapat disimpulkan memang sang mama menginginkan Sean tetap di sini. Kiai Hussein menghela napas lega, lantaran Zia mengerti maksudnya. Dia tahu Sean anak baik. Tapi seseorang seperti Sean memang butuh lingkungan yang membiasakan dirinya. Hanya sementara, Kiai Hussein tidak bermaksud meminta Sean tinggal selamanya di sana. Cukup lama mereka berunding. Evan sebagai penengah menyaksikan pembicaraan mereka. Baru kali ini dia melihat mertuanya sabar dan bicara begitu lembut. Berbeda sekali dengan dia sehari-hari. Baiklah Kiai, jika begitu saya percayakan putra saya untuk sementara waktu. Saya akui Sean memang benar-benar keras kepala. Tenggorokan saya kadang sakit mengingatkannya sholat isya. Mungkin dengan tinggal di rumah Kiai, putra saya akan berubah menjadi lebih baik. Mikael akhirnya mengalah. Setelah dia pikir-pikir memang benar Sean butuh bekal. Setelahnya terserah Sean, ingin kembali ke rumah utama atau hidup mandiri bersama keluarganya kelak. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Kepercayaan? Sean melongo mendengar kesepakatan mereka. Entah perasaannya saja atau memang nyata, Sia seakan memasukkan ke pondok pesantren secara tidak langsung. Iya, meski tidak seperti santri sungguhan,
tapi yang membimbing pemiliknya langsung. Kuatkan hatimu, Sean. Semoga betah. Sean yang sejak tadi berdiri di sisi Sean masih terus mengucapkan kalimat yang berhasil membuat Sean emosi. Memang benar dia betah, walau sedikit menyiksa. Sean merasa butuh lingkungan yang memaksanya sedemikian rupa. Hanya saja Sean yang sejak tadi mengejaknya membuat pria itu ingin menghantamnya dengan buku mentah. Malam harinya, Sean dan Zelina kembali hanya berdua saja. Sementara keluarganya menyempatkan diri lebih dulu menuju kediaman Kiai Hussein. Mereka akan bermalam di sana. Sayang sekali saat ini Sean belum diizinkan pulang. Kau tidak lelah duduk di sana? Tanya Sean yang kini tiba-tiba bergeser menyisakan sedikit ruang di tempat tidurnya. Tidak, Mas. Jawab Zelina seraya mengulas senyum teduh yang tidak pernah berubah. Setiap bicara dia akan tersenyum semacam itu. Sesuatu yang membuat Sean ingin menggigitnya. Naiklah, sudah larut. Kau mau sampai kapan duduk begitu? Zelina tidak salah dengar. Sean memang memintanya naik ke tempat tidur itu. Cepat, Zelina. Muat berdua. Tubuhmu tidak sebesar itu. Sean kembali menepuk sisi tempat tidur yang masih kosong di sebelahnya. Entah karena desakan Sean yang sedikit menekan kalimatnya atau kenapa, Zelina perlahan mengikuti keinginan Sean. Tidurlah. Matamu tinggal segaris. Ucapnya kemudian tepat di telinga Zelina. Mereka belum pernah sedekat ini, sekalipun tidur bersama masih berjarak. Kini keduanya tidak berbatas. Bahkan deru napas Sean dapat Zelina dengar dengan jelas. Zelina. Tanya Sean lembut usai menarik selimut yang menyelimuti sebagian tubuh mereka. Iya, ada apa, Mas? Kau gugup. Kau gugup. Masih ditanya? Jelas saja iya. Zelina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. Seumur hidup Sean adalah satu-satunya pria yang berbagi tempat tidur dengannya. Terlebih lagi saat ini mereka sama sekali tidak berjarak. Zelina, aku menunggu jawabanmu. Menurut pengetahuan Sean, tidak semua orang bisa menciptakan perasaan itu andai tidak berpengaruh apa-apa. Dia hanya penasaran, apa Zelina segugup itu berada di dekatnya. Apalagi saat ini Sean sengaja memperbaiki posisinya hingga membuat Sean semakin menggila, ingin memeluknya dari belakang. Iya, aku gugup, Mas. Kita tidak pernah sedekat ini. Suaranya terdengar pelan, sedikit bergetar, dan hal itu membuat Sean berseru yes dalam benaknya. Dia tidak sendiri. Perasaan Sean tidak bertepuk sebelah tangan. Zelina memang gugup, sama seperti dia yang sejak awal istrinya berbaring di sana sudah kacau tidak karu-karuan. Mas juga. Sedikit. Sedikit berkhianat dari kata hati maksudnya. Padahal saat ini Sean tengah berperang dengan detak jantung yang bahkan lebih cepat dari biasanya. Pria itu menggigit bibir berkali-kali. Hal yang menjadi kebiasaannya sejak lama saat menutupi kegugupannya. Mama cantik ya. Ucapnya mengalihkan pembicaraan segera, khawatir jika semakin kentara. Sebelumnya mungkin Zelina mengantuk. Tapi setelah berada di sisi Sean, kantuknya menghilang seketika, tergantikan dengan perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan begini. Iya, beliau sangat cantik. Kau juga sama cantiknya. Zelina tersenyum simpul mendengar jawaban Sean. Selama di rumah sakit dan berdua saja, tampaknya Sean mulai memperlihatkan sikap hangat yang kerap tak terduga oleh Zelina. Apa mungkin karena lebih bebas? Entahlah, saat ini Zelina tengah menerka bagaimana perasaan Sean sebenarnya. Baru saja sedikit lebih, mata Zelina kini dibuat membola, kala Sean melingkarkan tangan di perutnya. Dia menatap tangan Sean dengan infus yang masih menancap di punggung tangannya. Mas, tangannya. Selain terkejut tangan itu melingkar di perutnya, wanita itu juga khawatir lantaran infus yang melekat di punggung tangan Sean. Pegal, Zelina. Numpang sebentar boleh kan? Iya mas, boleh. Tebaran jantung Zelina semakin tidak karuan. Tubuhnya yang bergetar dapat Sean rasakan. Wanita ini memang benar-benar berbeda. Meski tidak ada balasan ataupun sentuhan yang Zelina berikan, tetap saja ada sesuatu yang menarik diri Sean untuk mendekapnya lebih erat. Tidurlah. Selamat malam. Ucapnya yang kemudian mengecup kepala sang istri sekilas. Tanpa dia rencanakan, tapi sudah terjadi. Dan Zelina tidak mempermasalahkan itu sepertinya. Aroma tubuh Zelina memang benar-benar candu bagi Sean.
Meski tengkuk lehernya tertutup, aromanya saja membuat Sean berani berkesimpulan jika wanita ini sangat-sangat seksi. Niat hati mengajak istrinya tidur di ranjang yang sama agar bisa tidur lebih awal. Namun yang terjadi justru berbeda dan jauh dari ekspektasinya. Sean tidak bisa tidur pada akhirnya. Beberapa kali dia mencoba memanggil sang istri, tapi memang tidak ada jawaban lagi. Tidur sungguhan, Zelina memang cukup lelah setelah menjaga Sean sepenuhnya. Penasaran istrinya tengah berbohong atau tidak, Sean merubah posisi Zelina agar tidak membelakanginya. Infus di tangan sedikit mengganggu. Sebenarnya ingin sekali Sean lepaskan. Namun, jika dia melakukan itu, maka besar kemungkinan Prince Zelina tidak akan sangat kemarin. Begini lebih baik. Dia menarik sudut bibir kalau menatap wajah lelah Zelina yang kini mungkin tenggelam dalam mimpinya. Sean kini bertopang dagu, terus menatap kagum setiap inci dari wajah Zelina. Bulu matanya yang lentik, hidung bangir dengan alis yang tidak dilukis seperti wanita lainnya, masih membuat Sean gemas sendiri. Apa kau sudah menerobosnya? Kalem Sean, apa kau tega? Lamunannya mendadak buyar kalau mengingat bisikan setan tadi siang. Sungguh, naluri kelelakiannya masih kerap tidak sadar diri, hingga tetap berpikir ke arah sana. Sean menggeleng cepat, berusaha menepis perasaan semacam itu. Baru saja Sean sedikit lebih tenang, Zelina justru berbalik menghadap ke arahnya. Jelas dia bergelora. Anak rambut yang mulai terlihat akibat pergerakannya membuat Sean berdesir. Begitu lembut Sean menepikannya, menyembunyikan kembali ke dalam hijab yang menjadi pelindungnya. Keduanya hanya terpisah beberapa senti saja. Tatapan Sean kini beralih pada bibir Ranum yang sempat dia rasakan malam itu secara tidak sengaja. Batinnya bergejolak. Jiwa Sean berontak hingga Sean bergerak untuk mengecup pelan bibir Zelina demi memastikan sesuatu dalam dirinya. Hanya sekilas, istrinya tetap bergeming, sama sekali tidak bereaksi dan Sean berpikir yang dia lakukan aman-aman saja. Pria itu menahan napas seraya menggigit bibirnya. Sejak tadi Zelina buat dirinya gugup setengah mati. Tapi yang didapat hanya kecupan beberapa detik, sepertinya tidak adil. Dia milikmu, tidak ada salahnya Sean. Benar, Zelina memang miliknya. Pikiran Sean berkecamuk. Tuduhan keji dan juga wajah menyebalkan Irham siang itu membuat Sean mengkhianati janjinya pada Zelina kala itu. Jika sebelumnya hanya mengecup pelan, kini Sean benar-benar melumat bibir Ranum sang istri penuh perasaan. Tanpa balasan,